Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan, fungsi dan unsur-unsur dari wakaf, ya. Di sana terdapat wakif tentu dengan berbagai jenisnya, wakif perseorangan, wakif dalam bentuk organisasi ataupun berbentuk badan hukum. Begitu juga dengan nadhir, ya, dengan pembagian yang sama. Pada video kali ini, ya, kita akan membahas tentang nadhir dan tugas-tugasnya, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa nadhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, apa yang menjadi tugas-tugas dari nadhir itu sendiri? Ya. Yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Ya. Ini penting, ya, perlu diadministrasikan, dicatat dengan baik, ya, sehingga nanti ketika ada sengketa dapat kita buktikan. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya, ya. Tentu ini yang sudah diniatkan oleh pemberi wakaf, ya. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Ini tugas yang ketiga dari nadhir itu sendiri, ya. Jadi harus melakukan pengawasan dan melindungi harta benda wakaf yang telah diberikan oleh pemberi wakaf. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia, disingkat BWI, ya. Harus senantiasa melaporkan bagaimana progres dari harta benda wakaf itu sendiri. Ada satu catatan, ya. Dalam melaksanakan tugas, nadhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya, yaitu jenis-jenis wakaf, ya. Secara umum, wakaf terdiri dari dua jenis berdasarkan tujuannya. Namun, jika dilihat dari berbagai sisi, jenis wakaf cukup beragam, ya. Yang pertama, berdasarkan peruntukannya, ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wakaf ahli, atau biasa juga disebut dengan wakaf dzurri atau wakaf alal aulad. Adalah wakaf yang bertujuan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Sedangkan yang kedua, wakaf khairi, adalah wakaf yang dilakukan untuk kepentingan agama atau masyarakat, ya, untuk kepentingan umum. Ini berdasarkan peruntukannya. Kemudian berdasarkan jenis hartanya,
ya. Ini kita sudah bahas pada video sebelumnya, ya. Terbagi menjadi 3. Benda tidak bergerak, ya. Ada juga benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang, ya. Sedikit mau mengulang bahwa benda tidak bergerak, ya, meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, ya. Misalnya juga bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, ya. Kemudian juga tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, ya, dan seterusnya. Kemudian benda bergerak selain uang, ya. Baik yang sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan, ya. Ini benda bergerak selain uang, ya. Misalnya benda bergerak karena sifatnya, ya. Contohnya kita mewakafkan kapal, mewakafkan pesawat terbang, ya, kendaraan bermotor, ya, logam atau batu mulia, ya. Kemudian benda bergerak yang berupa uang, ya. Misalnya wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, ya. Jika masih dalam berbentuk uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Ini wakaf berdasarkan jenis hartanya. Kemudian berdasarkan waktunya, ya, terbagi menjadi 2. Ada wakaf mu'abbad, ya, ialah wakaf yang diberikan untuk jangka waktu selamanya, ya, untuk waktu yang lama, mu'abbad, ya. Sedangkan yang kedua adalah mu'aqqad, ialah wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun, 10 tahun, ya. Artinya masih ada batasan waktu, ya, yang ditentukan oleh pemberi wakaf. Sedangkan jenis atau pembagian wakaf yang keempat adalah berdasarkan penggunaan objeknya. Yang pertama, ubashir atau dzati adalah objek wakaf yang bermanfaat bagi pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung. Contohnya pondok pesantren, madrasah, dan rumah sakit. Kemudian yang kedua, mistithmari, ya, adalah objek wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syarak dalam bentuk apapun. Kemudian hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan pewakaf. Berikutnya adalah tata cara melakukan wakaf. Dalam perwakafan terdapat beberapa tata cara yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak baik pewakaf ataupun penerima wakaf. Yang pertama, wakif atau pewakaf, baik bentuknya perorangan, organisasi, ataupun badan hukum. Pewakaf menghadap kepada nazir di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, PPAIW, ya.
PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk membuat akta ikrar wakaf, AIW, ya. Kemudian yang kedua, ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadhir di hadapan PPAIW dengan membawa 2 orang sebagai saksi. Ini urgensi dari 2 orang saksi itu tentu nanti akan sangat dibutuhkan ketika misalnya terjadi sengketa atau ahli waris mengklaim ya terhadap harta benda yang telah diwakafkan. Kemudian ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Ya. Jadi ikrarnya bisa secara lisan dan tulisan. Tinggal nanti tugas dari pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang menuangkan dalam akta ikrar wakafnya. PPAIW menyampaikan AIW ya kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk dimuat dalam register umum wakaf pada BWI. Ini mungkin lebih kepada pendokumentasian ya. Disampaikan kemudian didata ya oleh Badan Wakaf Indonesia. Wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan. Contohnya sertifikat tanah, akta tanah, dan lain-lainnya. Serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah atau bangunan tersebut dalam keadaan tuntas ya dan bebas dari sengketa atau ikatan. Kemudian melengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Ya. Jadi penting di sini ya. Harta benda wakaf ya yang akan diwakafkan harus dalam keadaan tuntas ya, dalam hal apapun, mungkin dari sisi pembayaran ya, dari sisi administrasi ya, dan juga harus bebas dari sengketa atau ikatan. Ini yang juga tak kalah pentingnya. Jangan sampai nanti ketika sudah diserahkan kepada nadhir untuk dikelola, tiba-tiba ahli warisnya atau ada orang lain yang mengklaim ya atau memperkarakan ke pengadilan. Ya. Aturan hukum wakaf bangunan dan tanah. Bangunan dan tanah adalah 2 aset tidak bergerak yang sering dijadikan objek wakaf. Yang termasuk aset tidak bergerak diantaranya adalah tanah, rumah, kios, ruko, apartemen, bangunan komersil, bangunan sarana publik, baik bentuknya sekolah, rumah sakit, klinik, tempat ibadah, atau yang lainnya. Jika Anda ingin mewakafkan bangunan dan tanah, pastikan benda tersebut dimiliki secara sah atau bebas sengketa hukum. Juga harus bebas dari hutang dan telah memperoleh persetujuan dari ahli waris. Ini kaitannya masih ada kaitannya dengan sebelumnya ya. Harus bebas dari sengketa dan ini ditambah lagi dengan harus memperoleh persetujuan dari ahli waris ya. Kemudian
berikut ini benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ya. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ya. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kemudian benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Jadi seperti itu pembahasan tentang wakaf, ya. Baik dari sisi nazirnya, kemudian dari sisi pengadministrasiannya, kemudian dari sisi jenis-jenis harta benda wakaf itu sendiri, dan juga hal-hal yang harus diperhatikan pada saat mau menyerahkan harta benda wakaf, ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.